Selamat sore pemirsa Sumatera Utara, hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Jumat 13 Mei 2022 bersama saya Hafiz Eko Diantoro. Dan saya Ayu Alvinia Kori. Pemirsa, seperti biasa tim redaksi kami telah menyiapkan sejumlah informasi menarik teraktual seputar Sumatera Utara. Dan inilah Sumatera Utara hari ini selengkapnya. Pemirsa, Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi instruksikan penghentian sementara masuknya hewan ternak dari Provinsi Aceh maupun dari daerah lainnya yang terkonfirmasi terdapat penyakit mulut dan kuku PMK. Instruksi ini disampaikan Edi pada rapat koordinasi dengan FKPD dan Satker daerah di pendopo rumah dinas pagi tadi. Disampaikan Gubernur Edi Rahmayadi, pemerintah provinsi melalui Dinas Pertanian dan instansi terkait telah menyikapi informasi penyakit mulut dan kuku untuk hewan ternak kerbau, sapi, domba, kambing, dan babi. Untuk itu Pemprov Sud telah mengambil langkah dengan melakukan pemeriksaan kondisi hewan ternak yang ada, kedua melakukan sosialisasi dengan menyebar brosur kepada masyarakat khususnya para peternak tentang penyakit PMK ini, ketiga melakukan isolasi penutupan sementara masuknya hewan ternak dari perbatasan Aceh yang telah terkonfirmasi terpapar penyakit PMK dari hasil yang dikeluarkan Kementerian Pertanian. Dijelaskan Edi Rahmayadi, saat ini peternakan yang ada di Sumut sekitar 17.000 ekor ternak sapi, kerbau, kambing, dan domba yang siap potong mencukupi untuk kebutuhan Sumatera Utara. Kita melakukan isolasi masuk keluar masuknya sementara dari perbatasan Aceh. Sementara kita punya 17.000 ekor yang siap potong. Untuk itu kita dalam kondisi ini kita sampaikan para pedagang untuk tidak melakukan perdagangan keluar dan masuk ternak tersebut. Ini yang artinya isolasi. Dan kedua, dalam isolasi ini apabila ditemukan tanda-tanda binatang-binatang tersebut, dia akan kita kandangkan dan tidak boleh dilakukan kegiatan dilepas atau dijual ataupun bentuknya. Bersamaan dengan itu juga binatang tersebut apabila tidak layak lagi untuk dipotong atau dikonsumsi, ya dimusnahkan. Sementara itu, Direktur Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Dr. Nuryani Zainuddin menjelaskan penyakit PMK ini pertama kali terkonfirmasi di daerah Aceh pada 22 April yang lalu, tersebar di 31 kecamatan dengan jumlah 3.138 ternak terpapar PMK. Selanjutnya juga di Jawa Timur di Kabupaten Gresik pada 28 April lalu, saat ini telah tersebar di 68 kecamatan dengan jumlah 2.961 ekor ternak terjangkit PMK. Sedangkan di Sumatera Utara terkonfirmasi di 2 kabupaten, yaitu Kabupaten Langkat dan Deli Serdang. Dari 2 kabupaten di Sumut ini didapati 500 ekor ternak, namun belum positif terjangkit penyakit PMK karena masih menunggu hasil laboratorium yang saat ini masih diperiksa di Surabaya. Karena memang ini posisi sampel banyak masuk, Pak, jadi memang harusnya pengujian itu bisa dilakukan selama 2 hari paling cepat. Tetapi karena sampel memang banyak masuk dari berbagai daerah, maka ini yang akan menyebabkan sedikit agak lama. Kami menyarankan untuk daerah-daerah yang memang sudah ada suspek terkait dengan penyakit tersebut untuk dilakukan antisipasi terkait dengan pasar ternak. Karena informasi yang memang berdasarkan hasil ketertelusuran kami, memang pasar ternak ini menjadi sumber penularan terkait dengan tersebut. Tetapi itu kami serahkan kepada pemerintah daerah sesuai dengan arahan Pak Menteri tadi, bahwa pemerintah daerah itu di depan untuk melakukan pengendalian PMK ini. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Badan Pusat Statistik BPS Sumut melaksanakan apel siaga sensus penduduk 2020 lanjutan pagi tadi di halaman kantor BPS Sumut Jalan Asrama Medan. Apel siaga sensus penduduk 2020 lanjutan bertujuan untuk menumbuhkan rasa empati dari seluruh petugas sensus dalam mensukseskan sensus penduduk demi kepentingan pembangunan.
Kepala BPS Sumut Nurul Hasanuddin dalam sambutannya mengatakan BPS Sumut siap mensukseskan sensus penduduk di wilayah Sumatera Utara. Sensus penduduk 2020 memiliki 2 tahapan kegiatan, di mana sudah melakukan sensus penduduk secara online dengan rincian secara terbatas hanya merujuk kepada pertanyaan yang terdapat di lembar kartu keluarga. Sementara sensus penduduk lanjutan pada tahapan kedua ini untuk melengkapi kebutuhan data yang lebih rinci dengan pertanyaan yang lebih banyak dengan sebutan long form sensus penduduk 2020 lanjutan. Kepala BPS Sumut Nurul Hasanuddin menjelaskan, sensus penduduk lanjutan 2020 ini tidak terpisahkan dari sensus penduduk dengan rangkaian sensus secara online yang sudah dilaksanakan. Sensus penduduk lanjutan 2020 ini memiliki makna yang strategis untuk kebutuhan data dari internal dan eksternal terkait dengan karakteristik profil kependudukan yang lebih lengkap. Hasil sensus penduduk 2020 terkini untuk data internal diperlukan dalam melakukan berbagai kegiatan dan meningkatkan kualitas data Susenas dan Sakernas serta data survei sosial ekonomi lainnya. Sementara untuk pihak eksternal, banyak sekali indikator kependudukan yang terus disajikan untuk mortalitas dan mobilitas sebagai sebuah indikator yang banyak dibutuhkan pemerintah dalam membuat kebijakan baik skala nasional dan daerah. Kita ingat bahwa di 2020 yang lalu kita melaksanakan SP 2020 online. Di sana rinciannya terbatas hanya pada sebagaimana kita tahu ya di kartu keluarga. Nah, ini akan kita lengkapi dengan informasi yang lebih lengkap. Tentunya kami berharap kepada seluruh penduduk masyarakat di Sumatera Utara, khususnya yang dikunjungi oleh petugas kami dari Badan Pusat Statistik, mohon untuk diterima dengan baik. Mereka dibekali surat tugas, mereka dibekali perlengkapan yang resmi, jadi tidak perlu khawatir, itu tentunya resmi dari kantor BPS, mohon untuk diterima mereka. Kemudian diberikan jawaban yang apa adanya, yang jujur, agar kemudian data yang kita hasilkan data yang berkualitas, apa adanya dari potret daripada Sumatera Utara. Pada apel siaga yang dilakukan Kepala BPS memberikan baju dan tanda pengenal kepada petugas sensus penduduk yang telah direkrut. Sebagai wujud keseriusan dimulainya sensus penduduk lanjutan, dilakukan pelepasan burung merpati oleh para petinggi BPS Sumut. Sementara itu pemirsa, meski kasus stunting di Kota Medan secara jumlah mengalami kenaikan angka, namun secara presentasi tidak mengalami kenaikan jika dilihat dari prevalensi. Balita yang mengalami stunting dibagi dengan jumlah sasaran balita di Kota Medan dengan real data adalah 0,46%. Hal itu dikatakan Kepala Bidang Kesmas Dinkes Medan Helena Rugun, dikatakan sampai saat ini berbagai kerja telah dilaksanakan dalam rangka percepatan penurunan stunting. Kabid Kesmas Dinkes Kota Medan mengatakan, lokasi fokus prioritas Kota Medan tahun 2022 sebanyak 63 kelurahan berdasarkan surat keterangan Wali Kota Medan nomor 440/32 tentang penetapan pelaksanaan intervensi penurunan stunting terintegrasi di wilayah Kota Medan. Kabid Kesmas menyebutkan sebagai tim terintervensi, penanganan stunting akan langsung turun ke masyarakat dan vaskes yang ada di setiap kecamatan dan kelurahan untuk memastikan serta menangani kasus stunting yang dihadapi. Dijelaskan secara umum kasus stunting tidak membuat anak sakit, tetapi secara pertumbuhan panjang dan tinggi anak biasanya tidak seperti anak normal pada umumnya. Ia berharap kepada seluruh masyarakat jika melihat perkembangan anak secara panjang dan tinggi tidak normal, hendaknya langsung diperiksa ke rumah sakit terdekat untuk dapat ditangani secara cepat. Pemerintah Kota Medan akan memberikan berbagai bentuk bantuan kepada anak yang mengalami kasus stunting, sehingga tidak ada alasan bagi seluruh orang tua untuk tidak membawa anaknya ke fasilitas kesehatan jika mengalami gejala yang menyerupai kasus stunting. Untuk setiap masyarakat, baik dari OPD juga, dari LSM juga, dari siapa saja, kalau dari PAUD, tim pendidikan, misalnya kalau ada menemukan anak dengan dicurigai sebagai stunting, coba dibawa ke Posyandu dan di Puskesmas untuk diperiksa secara antropometri apakah benar stunting, karena tugas Dinas Kesehatan Kota Medan itu adalah melaksanakan intervensi spesifik. Jadi ketika ada ditemukan kasus stunting, tugas kamilah untuk menyembuhkannya supaya
stunting itu bisa diatasi dan anak itu kembali normal panjang badannya. Agar anak balita itu, apalagi kalau yang mengalami ekonomi yang kurang, agar diberikan bantuan misalnya bapak asuh, misalnya penggunaan dana CSR dari perusahaan, kemudian masing-masing OPD melihat apa kekurangan untuk bisa diatasi sehingga anak yang stunting tadi bisa sembuh. Pemirsa, ratusan warga Desa Simangalam, Kecamatan Kuala Selatan, Kabupaten Labuhan Batu Utara berunjuk rasa ke kantor Bupati terkait tahapan pemilihan kepala desa. Unjuk rasa ini dipicu gagalnya pencabutan nomor urut pasca ditetapkan calon peserta Pilkades desa tersebut pada tanggal 9 Mei 2022 yang lalu. Merasa dizalimi oleh panitia Pilkades Kabupaten, lebih dari 300 orang massa terdiri dari kaum perempuan dan laki-laki warga Desa Simangalam datangi kantor Bupati pertanyakan proses tahapan Pilkades di desa mereka. Aksi unjuk rasa dengan saling dorong ini hingga nyaris bentrok dengan aparat keamanan di depan pintu gerbang kantor Bupati. Aksi demo ini dipicu dari gagalnya pencabutan nomor urut pasca ditetapkan calon peserta Pilkades Desa Simangalam oleh Panitia Pilkades Kabupaten, justru melakukan evaluasi kerja Panitia Pilkades Desa sehingga proses tahapan Pilkades dan aktivitas Panitia Pilkades Desa di Desa Simangalam terkesan terhenti. Setelah berorasi lebih dari 1 jam di depan kantor Bupati, ratusan massa bergerak dan melanjutkan aksinya di depan kantor DPRD Labuhan Batu Utara. Koordinator aksi Lasma Dolok Seribu mengatakan SKDI ini timbul dikarenakan tidak terjadi pencabutan nomor urut calon di kantor Bupati pada hari Kamis kemarin sehingga masyarakat Desa Simangalam merasa dibodohi. Padahal pihak Panitia Pilkades Kabupaten meminta dan mendesak para Panitia Pilkades Desa agar pengundian nomor urut calon Kades dilaksanakan pada malam hari. Namun yang terjadi melakukan evaluasi kinerja Panitia Desa di kantor Bupati. Pengundian nomor urut diambil alih untuk diadakan di kantor Bupati. Tapi apa yang terjadi saat panitia desa melaksanakan undangan ke calon tetap yang diplenokan itu ke kantor Bupati? Di kantor Bupati mereka menyatakan tidak ada untuk pengundian nomor urut. Artinya kami rakyat Simangalam telah ditipu. Ya, telah dilakukan pembodohan publik kepada kami. Inilah yang menjadi tuntutan kami. Kalau memang mau ditunda, kalau memang mau diberhentikan, jelas arahnya, jelas dasarnya. Begitu, mereka berkata, Panitia Desa Simangalam tidak boleh melanjutkan atau tidak ada kegiatan untuk sementara ini. Dasarnya apa? Kata mereka, ada tuntutan dari calon yang tidak terima yang gugur. Bukan ranah mereka untuk menanggapi itu. Ranah mereka adalah melanjutkan tahapan sesuai regulasi yang ada. Setelah pengaduan warga Desa Simangalam diterima oleh Ketua DPRD Labuhan Batu Utara dan atas desakan warga, Ketua DPRD mendampingi massa jalan kaki menuju kantor DPRD menemui pejabat Pemkab Labuhan Batu Utara dan diterima Sekda Labuhan Batu Utara Muhammad Suib menjelaskan tahapan Pilkades Simangalam masih dalam proses evaluasi dan hasilnya secepatnya akan diumumkan. Saya hadir di sini menerima saudara-saudara sekalian. Setelah saudara-saudara dengarkan apa yang saya sampaikan bahwa proses pelaksanaan Pilkades di Simangalam adalah on proses sekarang. Kasih ruang dan waktu panitia kabupaten untuk melakukan evaluasi atas rangkaian perjalanan risalah Pilkades di Desa Simangalam. Karena ada yang 5 besar masuk, ada yang 3 terlempar. Ini yang perlu kita kaji, Bapak-bapak, saudara-saudara. Ya, jadi beri ruang dan waktu kepada Pemkab untuk melakukan evaluasi dan hasilnya akan kita umumkan secepatnya kepada saudara-saudara. Yang mengangkat dan memberhentikan panitia adalah BPD. Pemirsa, beragam informasi aktual lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Kunjungi bidan andalan Anda untuk merencanakan dan mengatur jarak kehamilan untuk tumbuh kembang buah hati yang optimal. Cegah stunting itu penting melalui perencanaan keluarga. Khawatir ber-KB? Tunda kehamilan dan raih cita-cita dengan Andalan FA. Andalan laktasi untuk ibu menyusui.
Ber-KB itu mudah. Andalan pilihan perempuan Indonesia. Pemirsa, Muhammad Lokot Nasution sebagai putra terbaik asal Kota Medan dilantik oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjadi Ketua DPD Partai Demokrat Sumatera Utara kemarin. Bersama kader dan pengurus DPD Partai Demokrat Sumatera Utara berjuang penuh untuk bangkit bersama rakyat memberikan solusi dari keterpurukan ekonomi dalam pemenangan pemilu menuju pemilihan presiden 2024. Guna memenangkan dalam pemilu 2024 bersama kader dan pengurus, Partai Demokrat akan berkolaborasi bersama rakyat untuk bangkit memberikan solusi dari permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat. Koalisi yang dibangun Partai Demokrat bersama partai politik lainnya memiliki peranan penting dalam pemenangan pemilihan presiden pada pemilu 2024. Persiapan dalam pemenangan pemilihan presiden 2024, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menyusun kekuatan dengan melantik pengurus dan Ketua DPD Partai Demokrat Sumatera Utara Muhammad Lokot Nasution periode 2022 hingga 2027. Dalam pidato politiknya, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menyatakan siap berkoalisi dalam pemenangan pemilihan presiden 2024 mendatang. Kita tahu Demokrat harus melakukan upaya-upaya untuk membangun koalisi jika ingin mengikuti kontestasi pemilihan presiden 2024. Itu masih sangat cair, teman-teman. Kita ikuti saja terus ya, karena saya yakin bulan-bulan ke depan sampai dengan akhir tahun 2022 ini, terlebih di fase-fase awal 2023, mungkin sudah semakin terang lagi peta koalisi seperti apa. Tetapi hari ini sangat cair dan kami berhubungan dengan sangat baik dengan semuanya. Ketua DPD Partai Demokrat Sumatera Utara Muhammad Lokot Nasution bertekad mengulang kejayaan partai dalam pencapaian ekonomi nasional yang berpihak kepada rakyat. Agus Harimurti Yudhoyono bersama istri Anissa Pohan menggunakan baju tradisional Sibolga saat menghadiri acara malam yang tak terlupakan Partai Demokrat Sumatera Utara kemarin malam di Medan. Pakaian adat Sibolga digunakan AHY merupakan asal kampung istrinya dan menjadi simbol Partai Demokrat mencintai keberagaman kebinekaan untuk bersatu menuju Indonesia sejahtera. Menjadi sorotan tersendiri bagi masyarakat Sumatera Utara ketika melihat tokoh Partai Politik Nasional Agus Harimurti Yudhoyono bersama istrinya Anissa Pohan saat menghadiri rangkaian acara pelantikan pengurus Partai Demokrat Sumatera Utara. Dengan menggunakan gaun khas tradisional Sibolga, merupakan pakaian khas kampung istri Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, Anissa Pohan membaur bersama pengurus dan kader Partai Demokrat Sumatera Utara berjoget yang juga turut memakai busana tradisional di Indonesia guna meramaikan acara malam hiburan Partai Demokrat di Medan. Sementara itu, Ketua DPD Demokrat Sumatera Utara Muhammad Lokot Nasution bersama istri dengan berbusana tradisional Melayu meluapkan kebahagiaan dengan menyanyikan lagu sebagai tanda kebangkitan Partai Demokrat bersama rakyat bergandengan tangan mengatasi persoalan yang terjadi di tengah masyarakat khususnya di Sumatera Utara. Agus Harimurti Yudhoyono dalam sambutannya mengatakan Sumatera Utara merupakan salah satu provinsi terbesar di Indonesia dengan kebinekaannya memiliki potensi yang banyak untuk kemajuan bangsa. Keberagaman merupakan paduan dan kerukunan yang harus dijaga serta dirawat dengan sepenuhnya oleh seluruh lapisan masyarakat sehingga menjadi suatu kekuatan besar menuju Indonesia yang maju dan sejahtera. Malam hiburan Partai Demokrat Sumatera Utara berlangsung dengan kebersamaan dan hangat dihibur oleh artis kondang dari Jakarta, Armada Band, membuat suasana menjadi lebih meriah. Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu Utara melaksanakan deklarasi damai pemilihan kepala desa serentak di Aula Dwi Syukur kantor Bupati di Kota Aikanopan, Kabupaten Labuhan Batu Utara. Dari 62 desa yang melaksanakan Pilkades, hanya 59 desa yang mengikuti deklarasi tersebut. Sebanyak 179 orang peserta calon kepala desa yang akan mengikuti kontestan Pilkades yang akan dilaksanakan pada tanggal 30 Mei 2022 mendatang
mengikuti deklarasi damai Pilkades serentak di Aula Dwi Syukur yang disaksikan unsur Forkopimda Kabupaten Labuhan Batu dan anggota BPD Selabuhan Batu Utara. Muhammad Nur selaku Sekretaris Panitia Pilkades Kabupaten menjelaskan, deklarasi damai diikuti peserta Pilkades hanya 61 desa dari 62 desa yang menyelenggarakan Pilkades, seperti Desa Simangalamsa di Kecamatan Kuala Selatan. Proses tahapan Pilkadesnya masih bermasalah. Agenda deklarasi damai. Berapa desa yang akan rencananya mengikuti Pilkades serentak di Labuhan Batu Utara ini? Kalau untuk sampai saat ini yang mengikuti masih 60 desa. Informasinya itu kan ada 62. Itu deklarasi damai. Oh ya. Jadi yang totalisasinya berapa? Totalisasinya 60 desa, karena ada satu desa yang memang tahapan pilkadesnya dihentikan sementara karena ada masalah. Itu desa apa itu? Desa Simangalam. Sementara itu, Ketua Forkopimda Labuhan Batu Utara Hendrianto Sitorus mengakui bahwa setelah ditandatanganinya deklarasi damai ini diharapkan agar tahapan Pilkades dapat dilaksanakan dalam kondisi kondusif. Bukan deklarasi damai untuk Pilkades pada Kabupaten Labuhan Batu. Harapannya selaku Bapak Bupati itu seperti apa? Harapan kami kepada seluruh calon kepala desa bisa menerapkan apa yang sudah dijanjikan dan diikrarkan, agar pemilihan kali ini tetap bisa sesuai dengan keinginan kita, damai. Di Labuhan Batu Utara tidak terjadi konflik apapun tentang pemilihan kepala desa. Kami yakin semua calon kepala desa adalah pemimpin yang baik, tapi yang mana pastinya pertandingan pasti ada satu pemenangnya. Kami ingin semuanya bisa berjalan dengan baik dan menentukan pemenang yang terbaik. Dari 62 desa Selabuhan Batu Utara, hanya 59 desa yang akan melaksanakan Pilkades serentak pada tanggal 25 Mei 2022 mendatang. Karena satu desa proses Pilkades dinyatakan ditunda dan satu lagi masih dalam proses evaluasi oleh panitia kabupaten. Pemirsa, sebagian SMP negeri di Kota Medan hari ini telah selesai melaksanakan ujian sekolah untuk siswa kelas 9. Ujian sekolah oleh sejumlah sekolah hanya 5 hari dilaksanakan karena 2 mata pelajaran setiap hari diujikan. Di antara SMP negeri di Kota Medan yang hari ini berakhir pelaksanaan ujian sekolah adalah SMP Negeri 2 Medan. Di sekolah ini 10 mata pelajaran yang diujikan atau sama dengan SMP negeri lainnya yang ada di Kota Medan. Namun karena setiap hari 2 mata pelajaran yang diujikan, sehingga dalam 5 hari ujian sekolah telah selesai dilaksanakan di sekolah yang berada di Jalan Brigjen Katamso, Kota Medan ini. Di SMP Negeri 2 Medan, hari ini sebagai hari terakhir ujian sekolah mengujikan 2 mata pelajaran, yaitu seni budaya dan prakarya. Di SMP Negeri 2 Medan, siswa yang mengikuti ujian sekolah sebanyak 272 siswa. Sebanyak 18 ruangan kelas disediakan bagi siswa untuk mengikuti ujian sekolah dengan diawasi para guru sekolah ini. Kepala SMP Negeri 2 Medan, Marita Yeti mengatakan, jika tahun lalu ujian sekolah dilaksanakan secara daring dari rumah menggunakan Android, maka pada tahun ini juga dilaksanakan berbasis Android. Akan tetapi siswa dihadirkan ke sekolah mengikuti ujian dengan menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Kepala SMP Negeri 2 Medan, Marita Yeti mengharapkan agar perolehan nilai ujian sekolah oleh siswa tahun ini lebih baik dari tahun lalu, menyusul telah dilakukannya pembelajaran tatap muka pada masa PPKM di Kota Medan selama 6 bulan. Diharapkan melalui pembelajaran secara tatap muka dengan menerapkan prokes 50% kehadiran siswa, bergantian kian menambah penguasaan materi pelajaran oleh siswa kelas 9. Kalau tahun lalu itu anak-anak ujiannya dari rumah, meski pakai Android, sekarang ini mereka langsung hadir di sekolah dan pakai Android, dan itu langsung diawasi oleh Bapak Ibu gurunya yang ada dalam kelas. Saya yakin anak-anak itu akan lebih senang karena juga bisa bersama-sama dengan teman-temannya, dan pelaksanaan ujian alhamdulillah berjalan dengan baik, yang sudah dimulai dari tanggal 9 hari Senin kemarin sampai hari ini tanggal 13 akan berakhir. Itu akan lebih baik ya dari tahun-tahun kemarin. Insya Allah saya yakin tahun ini akan lebih baik. Karena mereka itu sebelum ujian ini juga sudah bertatap muka sejak 6 bulan yang lalu kan, meski bergelombang, ada dua tahap ya, 2 gelombang, jadi anak-anak sudah akan lebih baik.
Di SMP Negeri 2 Medan, hingga hari terakhir pelaksanaan ujian sekolah hari ini, siswa hadir 100%. Dilaksanakannya ujian sekolah berbasis Android di sekolah ini karena semuanya siswa kelas 9 telah memiliki sarana Android. Materi ujian sekolah juga dibuat oleh guru mata pelajaran melalui MGMP secara berkolaborasi. Ya, pemirsa, beragam informasi aktual lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Jalani hari dengan 3 wajib, wajib iman, wajib aman, wajib imun, berolahraga, riang gembira, mencegah kita jatuh sakit, makanan bergizi tiap hari, tidur cukup itu pasti, dan janganlah panik, berdoa tiada henti, wajib iman aman imun. Pakailah maskermu, jagalah jarakmu, cuci tanganmu selalu. Kita raih bahagia dengan iman aman imun, badan sehat bangsa kuat. Kita raih bahagia dengan iman aman imun, badan sehat bangsa kuat. Pemirsa, Jalan Desa Kuala Gebang, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat rusak parah dan belum pernah mendapat perhatian dari pemerintah Kabupaten Langkat. Rusaknya jalan diperparah dengan musim penghujan yang mengakibatkan jalanan berlumpur bagaikan kubangan. Akses satu-satunya jalan bagi warga desa Kuala Gebang menuju kota Tanjung Pura dan sebaliknya sepanjang 4 km belum pernah tersentuh proyek pengerjaan jalan sejak Indonesia merdeka hingga saat ini. Kondisi inilah yang dirasakan warga setiap melintasi jalan dan harus ekstra hati-hati karena jalan licin dan berlubang. Dalam berkendaraan, pengendara terpaksa harus mengurangi kecepatannya saat melalui jalan tersebut akibat jalan sangat sulit untuk dilalui. Sedangkan pengendara sepeda motor terpaksa turun dari kendaraannya dan mendorong untuk melintasi jalan berlubang dan berlumpur. Apalagi di musim penghujan, jalan berlumpur sehingga warga harus mengurungkan niat untuk melintasi jalan tersebut. Terkadang setiap kali musim penghujan anak sekolah menuju Tanjung Pura selalu libur karena akses jalan tidak dapat dilalui. Salah seorang warga Putra mengatakan jalan desa ini sudah cukup parah kondisinya. Hal ini sudah dirasakan sejak Indonesia merdeka hingga saat ini belum ada perhatian pemerintah. Ajab kali lah bang. Ini sudah berapa tahun bang seperti ini? Kalau kita bilang dari tahun berapa tuh ya? Saya pun di sini udah 14 tahun. Udah lama lah bang. Lama lah. Mungkin dari belum Indonesia merdeka ya. Ya, ini sebagian kan istilahnya yang sana ada bagus, yang sana bagus, entah cuman mana lah jalannya. Seharusnya kan sejalan dulu ya kan. Gitu ya. Kalau hujan gimana bang? Hujan nggak bisa jalan nih lah bang. Nggak bisa dijalani bang? Nggak bisa. Jadi kalau anak-anak mau sekolah gimana tuh bang? Itulah anak sekolah kadang sekolah, kadang enggak. Kalau udah ini banjir, ini kan bendungan kurang kemari. Ini banjir nih bang. Habis. Warga berharap agar pemerintah memperbaiki jalan sehingga akses utama menuju kota Tanjung Pura bisa lancar tanpa hambatan. Objek wisata penatapan Payabulan di Desa Pangkat, Kecamatan Lebah, Sorik, Marapi, Kabupaten Mandailing Natal ramai dikunjungi para wisatawan. Para wisatawan yang datang ke sini menghabiskan masa libur perayaan Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah dengan menikmati pemandangan pegunungan yang luas dan sebuah danau. Panorama alam Payabulan adalah salah satu objek wisata yang tidak kalah menarik untuk dikunjungi para wisatawan.
Pada momen Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah ini misalnya, banyak para wisatawan dari luar daerah datang untuk menikmati pemandangan pegunungan Bukit Barisan yang disertai hamparan sabana dengan padang rumput yang luas. Selain itu, sebuah danau yang berada di tengah hamparan rumput hijau yang membuat para pengunjung bersama keluarga mengabadikan momen Lebaran dengan berfoto ria. Salah seorang pengunjung yang datang dari luar daerah, Rifai, mengatakan panorama pemandangan Payabulan cukup menarik untuk dikunjungi karena di tempat ini sangat puas untuk menikmati pemandangan alam yang asri dan berhawa sejuk. Pengunjung objek wisata ini banyak dikunjungi para muda-mudi, orang dewasa, bahkan anak-anak. Para pengunjung mengeluarkan uang senilai Rp10.000 untuk biaya kebersihan dan jasa parkir. Biasanya kesini kalau lagi Lebaran sih, kalau untuk di rumah terus bawa keluarga, rekreasi kan lumayan ya, walaupun agak jauh, tapi rasa puasnya bakal dapat. Di sini biasanya lebih ke ini sih, nikmatin view yang ada, soalnya pegunungannya enak dipandang sambil nikmatin snack. Untuk mencapai lokasi wisata ini hanya berjarak 1 km melalui jalan lintas Sumatera sehingga cukup mudah dilalui oleh wisatawan. Wastra Nusantara yakni tenun seperti kerajinan ulos Batak yang menjadi khas suku Batak selain sebagai warisan budaya yang harus dilestarikan, kerajinan ulos Batak ini turut menopang pendapatan ekonomi masyarakat. Ya, sebagai bahan komoditas serta produk eco fashion yang cukup memiliki peluang pasar yang tinggi, melalui pembinaan kelompok petenun ulos dapat meningkatkan produksi dan kualitas sehingga akan menjadi aset daerah yang berharga dan yang ramah lingkungan. Masyarakat Sumatera Utara pada umumnya telah mengenal tenun ulos seperti halnya kerajinan tenun ulos Batak di Taput. Secara umum, kegiatan petenun atau disebut dengan martonun ini sudah merupakan aktivitas masyarakat secara turun-temurun dan sebagai sumber pendapatan ekonomi keluarga. Tenun ulos berbentuk selendang dengan panjang dan lebar tertentu dalam tradisi adat Batak. Peranan ulos sangat dominan sebagai salah satu kebutuhan dalam kegiatan adat Batak dan tentu ulos memiliki harga nilai jual yang berbeda-beda sesuai dengan ragam motif serta tingkat kesulitan pembuatannya yang dibuat oleh petenun atau perajin berbagai produksi kreasi dari ulos Batak. Selain itu, berbagai style yang dapat diproduksi dengan mengusung tema ulos Batak ini memiliki pangsa pasar yang luas di pasaran, menjadi kebutuhan komersil dan tren fashion bagi para pelaku ekonomi kreatif. Demikian halnya dengan kelompok binaan petenun ulos di Tarutung dengan pendampingan dan dukungan dari Dekranasda Taput yang telah digulirkan kepada petenun ulos dan kelompok UMKM. Menurut para petenun, hal tersebut telah mendongkrak laju pemulihan dan pertumbuhan ekonomi kreatif masyarakat para petenun ulos secara perlahan, meski diakui belum pulih secara normal. Dalam melestarikan budaya dan warisan leluhur dalam pembuatan ulos Batak di tengah masyarakat, menurut salah satu petenun dari kelompok tenun Kampung Pancasila di Desa Sangkaran, Ruslia, Panggabean, menurutnya selain itu juga dengan telah adanya motivasi dan dukungan berbagai pihak seperti dari Pemda melalui Dekranasda Taput dan pihak lain, maka peningkatan ekonomi masyarakat dari produksi dan hasil penjualan ulos di kalangan petenun lokal dapat terus meningkatkan ekonomi dari tahun-tahun sebelumnya akibat dampak imbas COVID-19 seperti pembatasan kegiatan pesta-pesta adat. Semoga tenun kami masih berjalan lagi lebih seperti dulu sebelum COVID. Itulah yang kami harapkan, Amang. Mudah-mudahan ada perubahan lebih meningkat lagi secara ekonomi tenun ini, Mang. Pemirsa, informasi menarik lainnya dapat Anda ikuti setelah yang satu ini. Sumatera Utara hari ini akan segera kembali. Jalani hari dengan tiga wajib, wajib iman, wajib aman, wajib imun, berolahraga, riang gembira, mencegah kita jatuh sakit, makanan bergizi tiap hari, tidur cukup itu pasti,
Pemirsa, kawasan perbatasan zona Merapi Gunung Sinabung Kabupaten Karo ramai dikunjungi masyarakat wisatawan dan pengunjung pada hari libur. Banyak pengunjung yang singgah untuk mengabadikan diri berfotoria menikmati keindahan alam Gunung Sinabung. Pada hari libur, ramai wisatawan yang berkunjung dan singgah di perbatasan zona merah Gunung Sinabung, tepatnya di Desa Naman, Kecamatan Namanteran, Kabupaten Karo. Selain menikmati keindahan alamnya, warga juga menantikan momen erupsi Gunung Sinabung. Sejak tahun 2010, Gunung Sinabung mengalami erupsi dan hingga saat ini masih aktif. Wisatawan sengaja berkunjung dan singgah untuk berfotoria dan menikmati keindahan di areal Gunung Sinabung. Meski berada pada perbatasan zona merah dan merupakan jalur evakuasi, pengunjung tampak tidak khawatir dengan kondisi Gunung Sinabung yang sampai saat ini masih aktif. Tim patroli menghimbau agar wisatawan tetap waspada karena berada di lokasi zona merah. Karena view-nya bagus, pemandangannya juga bagus untuk foto-foto, terus lokasinya pun di pinggir, strategis untuk dikunjungin. Kalau kita beruntung, itunya lupa. Kalau kita beruntung, kita bisa dapat momen erupsi. Sampai saat ini terpantau Gunung Sinabung masih berada di level 3 awas dan pemerintah menghimbau masyarakat agar tidak memasuki zona merah dengan radius 3 sampai 5 km dan jalur laharan jika terjadi hujan. Mengisi masa libur bersama keluarga atau kerabat sangat mengasyikkan, apalagi tujuan wisata didukung dengan pemandangan alam yang indah dan terdapat di dalamnya sungai. Seperti halnya wisata alam pemandian Tangkahan Kabupaten Langkat, saat ini menjadi salah satu tujuan wisata karena di sana dapat bermain air sungai yang sejuk, juga sekaligus melihat bagaimana untuk memandikan gajah. Untuk menuju ekowisata alam Tangkahan Kabupaten Langkat, pengunjung dapat menggunakan kendaraan roda 4 atau sepeda motor dengan kondisi jalan beraspal dan tanah perkebunan yang membutuhkan waktu sekitar 3 jam lamanya dari kota Medan. Alam yang sejuk, beragam flora dan fauna wisata Tangkahan mencuri perhatian pengunjung sehingga wisatawan yang datang disuguhkan dengan jembatan panjang untuk menyeberang yang dapat bersuah foto atau menggunakan getek. Berbagai aktivitas wisatawan yang mengunjungi ekowisata Tangkahan Langkat selain permandian air sungai yang sejuk juga dapat merasakan air terjun dan air panas belerang yang jaraknya tidak begitu jauh. Air terjun dengan ketinggian sekitar 3 meter, pengunjung dapat secara bergantian merasakan bagian tubuh seperti dipijat dan bersuah foto di antara berbatuan. Usai bermain air, pengunjung dapat melihat langsung bagaimana sejumlah gajah bermain air dan memberi makanan usai berpatroli di kawasan Gunung Leuser, Kabupaten Langkat. Salah seorang pengunjung, Ahmad Dalil Reihan, menyatakan bersama keluarga berlibur di pemandian Tangkahan karena memiliki panorama yang indah dan hawanya sejuk. Saran dari keluarga ke sini karena di sini banyak wisata kayak berenang, air terjun, air panas. Cuma akses ke sini dari Medan ke Tangkahan ini kurang bagus dari segi jalan karena banyak jalan yang rusak. Ya, saya harap pemerintah dapat bisa membangun jalan akses ke sini supaya lebih bagus gitu. Karena sayang sekali karena ini tempatnya bagus gitu. Bisa menikmatin sama keluarga, teman-teman gitu. Salah seorang pengunjung asal Palembang, Gojali, mengakui ekowisata Tangkahan potensi alamnya sangat indah, seharusnya didukung dengan infrastruktur yang baik. Sungainya ada 3 sungai di sini dan alamnya sungainya tidak terlalu ekstrim, aman bagi yang bawa anak-anak ya, keluarga. Penginapan masih murah, terjangkau. Cuman satu sayangnya ini belum dikelola dengan baik ya. Kelihatannya pemerintah belum turun lah di sini. Pengelolaan di sini masih individu pengusahanya lah yang mengelola ya. Mungkin juga agak pengaturan kebersihan juga kurang. Nah itu aja. Ini pun wisatanya hewan-hewan juga, kemarin monyet turun gitu, jinak-jinak itu kan enak. Ini memang potensi yang memang harus dikelola oleh pemerintah ini.
Destinasi wisata alam Tangkahan Kabupaten Langkat memiliki potensi dikunjungi wisatawan mancanegara harus didukung pemerintah dengan membangun infrastruktur yang baik sebagai akses agar Sumatera Utara bermartabat. Rumah bergaya klasik kembali diminati masyarakat. Salah satu desain rumah yang menjadi tren model saat ini, yakni rumah kayu yang memiliki unsur klasik dan elegan yang dihiasi warna eksotis khas kayu. Dengan menggunakan desain rumah kayu terlihat lebih natural dan alami. Seiring dengan perkembangan zaman, keberadaan rumah kayu dengan konstruksi kayu cukup diminati sebagai hunian karena kayu lebih terlihat natural dan alami. Desain kayu yang berwarna coklat menambah kesan hangat pada ruangan dengan berbagai warna natural lainnya. Salah seorang ibu rumah tangga yang juga merupakan pensiunan dari Bank Indonesia, Ibu Fida, merasa termotivasi dengan keunikan rumah bermaterial kayu. Bu Fida bersama almarhum suaminya kemudian mendirikan rumah berbahan dasar kayu karena kayu merupakan bahan dasar alami dan strukturnya mampu menyerap karbon dioksida yang berada di sekitar bangunan. Bahan dasar kayu didatangkan dari Palembang dengan lama masa pengerjaan selama 3 bulan. Dengan menggunakan material kayu, hunian akan terlihat lebih natural dan alami. Desain kayu yang bernuansa warna coklat menambah kesan hangat pada ruangan sehingga cocok dengan berbagai warna natural lainnya. Ibu Fida menyelaraskan rumah kayunya dengan perabotan kayu yang semuanya bernuansa coklat sesuai warna bangunan rumah. Motivasi dari mendirikan rumah kayu ini sebenarnya saya dan suami itu mendirikan rumah ini untuk hidup di hari tua kami. Sebenarnya karena memang suami saya orang Melayu asli, jadi terinspirasilah dengan rumah ini. Rumah apa namanya, Kak? Rumah kayu. Rumah kayu Melayu. Terus bahan-bahan sendiri datangkan dari mana, Kak? Bahan-bahan kami datangkan dari Palembang. Tapi memang bentuk ornamennya semua dari kami buat Melayu. Karena tempat ini memang daerah Melayu. Makanya kami bangun rumah ini berbentuk Melayu. Biar kita nampak asli dengan Melayunya dengan suami saya, karena suami saya memang Tengku ya. Rumah kayu Bu Fida merupakan konsep rumah kayu Melayu yang terdiri dari 2 lantai, yakni lantai bawah untuk santai bersama keluarga yang dilengkapi dengan ruangan karaoke, sedangkan lantai atas memiliki beberapa kamar dengan ukuran bangunan 11 x 20 meter. Rumah kayu tampak sangat luas yang didesain sebagai tempat menginap bersama keluarga, acara party dan tempat bersantai melepas lelah. Rumah kayu ini berjarak sekitar 5 km dari kota Stabat, berlokasi di Jalan Gontor Lama, Pasar 1, Tanah 10 Stabat, Kabupaten Langkat. Bagi masyarakat yang ingin menginap dengan biaya Rp1.500.000, hunian kayu Bu Fida memiliki halaman yang cukup luas dengan aneka tanaman dan buah-buahan, juga dilengkapi dengan kolam ikan, menambah suasana nyaman dan asri. Para pengunjung juga dapat berfoto dan berselfie di lokasi ini karena banyak tempat yang menarik. Menurut Ibu Fida, banyak masyarakat dan kolega yang datang ke tempatnya untuk sekedar bersantai dengan keluarga dan sahabat sambil berkaraoke. Ada nggak komunitas kita? Ada komunitas saya di Rumah Melayu ini. Ada berapa? Ada 5, masih 5 tapi belum ada lagi. Nanti kalau seperti ada yang mau gabung, kita akan lanjuti terus. Dan rumah ini akan kami jaga karena sekarang kan dengan adanya Melayu diutamakan ya. Medan ini kan khasnya Melayu ya, Bu. Jadi itulah nanti mau kami orbitkan lagi rumah-rumah yang nanti akan kami buat gitu. Jadi kan ini kan baru ya, Kak ya. Jadi ada nggak ajakan kita seperti apa supaya menguntungkan masyarakat? Ada, saya termotivasi ya. Rumah ini dibuat ini ada untuk rekreasi juga boleh. Untuk ibu-ibu arisan, gathering, kami silahkan aja siapa yang mau dengan senang hati ya, supaya
orang lebih tahu dengan di sini rupanya ada rumah yang bisa dibuat untuk acara-acara. Sekaligus mengenal budaya ya? Ya, sekalian untuk budaya Melayu yang kita ini kan lah. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada sore hari ini. Saya Hafiz Eko Diantoro. Dan saya Ayu Alvinia Kori. Pemirsa, kami selalu menghimbau kepada Anda untuk tetap menerapkan protokol kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa.